Selamat bertemu kembali lagi di dalam pelajaran kita, yaitu bab 4. Bab 4 ya, halaman 91. Halaman 91 sampai halaman 126. Jadi Ibu sekali lagi sampaikan selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian semua sehat-sehat. Dan ingat ya, kita selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, air yang mengalir, dan memakai sabun setiap kita beraktivitas, apalagi kalau kita mau makan, dan menjauhi kerumunan. Jadi kita perhatikan itu ya nak, supaya kita selalu sehat di dalam lindungan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, supaya kita selalu sehat selalu. Itulah harapan Ibu bagi anak-anakku semua, supaya selalu memperhatikan protokol kesehatan, supaya kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik anak-anakku sekalian, jadi pada pagi hari ini kita akan mempelajari yaitu bab 4, indahnya berpuisi. Judulnya indahnya berpuisi. Tentu kalian sudah sering mendengar, biasanya teman-temanmu atau orang-orang kita biasa lihat membaca puisi. Membaca puisi ya, baik itu kita lihat dari koran, ada puisi, dari televisi, kita mendengar dari radio, kita membaca dari buku paket, itu ada puisi ya. Jadi ada puisi. Jadi coba dilihat halaman 91, indahnya berpuisi. Sebelum Ibu menjelaskan, kalian harus mengetahui tujuan pembelajaran kita, yaitu menentukan unsur pembentuk puisi, menyimpulkan isi puisi, menelaah unsur-unsur pembangun puisi, dan menulis dan membacakan puisi. Itulah tujuan pembelajaran kita, yaitu mempelajari tentang materi pokok indahnya berpuisi. Apa anak-anakku? Kalian sudah tahu indahnya berpuisi. Ya. Indahnya berpuisi halaman 91 sampai halaman 127. Perhatikan itu ya, di buku paketnya semua ada buku paketnya di rumah ya. Ya pasti Ibu tahu itu semua ada buku paketnya di rumah ya. Nah kita perhatikan. Yaitu ada puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni. Hujan bulan Juni ya. Pada akhir-akhir ini, bulan ini banyak hujan turun ya. Banyak hujan turun di sekitar rumah kita, di sekitar tempat kita. Jadi hujan bulan Juni itu adalah teks yang berbentuk puisi. Jadi yang dimaksud dengan puisi yaitu teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Jadi Ibu ulang sekali lagi, yang dimaksud dengan puisi adalah puisi. Jadi yang dimaksud dengan puisi adalah atau yaitu teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan
dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Itu ya. Jadi puisi itu mengungkapkan berbagai hal. Ya, puisi itu mengungkapkan berbagai hal seperti kerinduan, kegelisahan, atau pengagungan kepada Sang Halik. Kepada Sang Halik itu kepada pencipta kita, yang kamu ungkapkan dalam bahasa yang indah. Jadi hanya saja kamu jarang menyadarinya bahwa itu adalah puisi. Jadi kalau kita biasanya mengungkapkan kerinduan kita, kegelisahan kita, pengagungan kita kepada Sang Pencipta kita yang Sang Halik, itu adalah bahasa puisi. Ya, diperhatikan contoh halaman 93. Ada cuplikan puisi di situ. Ibu bacakan ya. Berdiri aku di tepi pantai, memandang lepas ke tengah laut. Ombak pulang memecah berderai, keribaan pasir rindu berpaut. Cuplikan tersebut diambil dari puisi laut karangan Hairil, karangan Amal Hamzah. Jika dibaca cuplikan puisi tersebut, melukiskan keindahan laut dengan ombaknya yang memecah-mecah pantai. Keindahan seperti itu dapat pula kamu rasakan apabila kamu berdiri di tepi pantai. Kamu akan melihat ombak bergulung-gulung memecah tepi pantai. Kemudian pasir-pasir di tepi pantai itu laksana merindukan deburan ombak pasir. Pasirnya tampak seperti berpegangan untuk kembali ke laut. Ada lagi satu contoh puisi ya. Hanyut aku, Tuhanku, dalam lautan kasih-Mu. Tuhan, bawalah aku meninggal ke langit ruhani. Larik-larik itu diambil dari puisi yang berjudul Tuhan. Tentu anak-anakku sudah tahu kalau ada itu Tuhan berarti puisi yang berjudul Tuhan, karya Bahru Rangkuti. Puisi tersebut merupakan ekspresi. Jadi ekspresi itu adalah mimik atau perubahan wajah untuk memperlihatkan wajah tertentu. Jadi mimik itu ekspresi. Jadi kalau orang membaca puisi itu, kalau bahasa puisinya itu semangat, tentu ekspresinya juga semangat. Kalau bahasa puisi itu kerinduan, ya tentu kita bagaimana kalau kita merindukan sesuatu, tentu ekspresi kita tidak terlalu berseri-seri. Nah, kemudian juga kalau puisi itu menggembirakan, tentu wajah kita, ekspresi kita juga itu gembira, ya, semangat. Ya, itulah contoh-contoh puisi yang Ibu sudah bacakan pada halaman 93. Kemudian kegiatan 41 ada 5 soal di situ. Baca kembali puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ada 5 soal. Mengapa teks itu dikatakan sebagai puisi? Teks itu mengungkapkan perasaan apa? Apakah itu sedih? Apakah itu kagum? Apakah itu cemburu? Apakah itu rindu? Apakah itu sayang? Nomor 3, keindahan apa yang tampak pada rangkaian kata di dalam teks tersebut? Ditunjukkan kepada siapakah maksud dari teks itu? Bagaimana sikapmu sendiri berkaitan dengan masalah yang diangkat di dalamnya? Kemudian
Kemudian kita lihat lagi majas, ya, majas dan irama. Jadi ada majas, kiasan. Jadi majas itu sama dengan kiasan atau cara menggambarkan sesuatu dengan jalan. Jadi kiasan, ada majas dan irama. Kalau majas itu adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Untuk menimbulkan kesan-kesan tersebut, bahasa yang dipergunakan berupa perbandingan, pertentangan, perulangan, dan perumpamaan. Kemudian irama. Irama itu musikalisasi. Musikalisasi itu bisa puisinya dijadikan lagu atau lagu dijadikan puisi. Itu musikalisasi. Jadi musikalisasi itu puisi bisa diubah menjadi nyanyian, nyanyian bisa diubah menjadi puisi. Contohnya Ebit G. Ade, ada lagunya Ebit G. Ade. Contohnya ya, perjalanan ini terasa sangat menyenangkan. Sayang engkau tak duduk di samping engkau. Banyak cerita. Ya itu ya. Itu sebenarnya itu puisi, tetapi diubah menjadi sebuah lagu. Lagunya Ebit G. Ade. Tentu kalian semua tahu lagunya bukan? Boleh dinyanyikan sambil ya mengerjakan soal ini. Gitu ya. Kemudian lihat lagi halaman 95. Hujan itu air, hujan itu artinya air yang turun dari langit. Rintik itu titik percik air. Pohon berbunga, pohon yang memiliki bunga. Jejak-jejak kaki itu tapak. Jalan tempat untuk melintas. Diserap masuk ke dalam liang kecil. Akar bagian terbawah dari pohon. Itu ada di puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni. Ya, dibaca itu ya nak, halaman 95. Kemudian ada gadis peminta-minta. Ada gadis peminta-minta. Kemudian ada lagi mantra. Ya. Ada lagi mantra. Mantra itu ya baca-baca. Kemudian ada doa. Kemudian ada serenada hijau, ada senja di pelabuhan kecil, ada surat dari ibu, ada ode buat proklamator, banyak. Jadi kamu boleh lihat halaman 60. Kamu boleh lihat ya, halaman 91 sampai halaman 126. Jadi kita pelajari bab 4. Dari bab 4 halaman 91. Jadi kalau ada tugas-tugas di situ dikerjakan, baru dikirim tugasnya lewat HP-nya ibu supaya ibu bisa kerjakannya. Ya. Jadi pada pertemuan lagi berikutnya kita akan masuk di bab 5. Ya. Di bab 5 lagi. Bab 5 yaitu cerita menarik dalam eksplanasi. Jadi pelajaran semester 1 yaitu bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5.
Iya, sampai bab 5 ya. Itu. Sampai bab 5. Jadi sebelum kita ulangan semester pada awal bulan 12, saya selesaikan nanti bab 5. Nanti lagi Ibu akan jelaskan itu ulasan tentang menarik urutan cerita menarik dalam eksplanasi. Jadi anak-anak perhatikan itu ya. Jadi tolong dibaca, diperhatikan itu halaman bab 4 ya. Bab 4 halaman 91 sampai halaman 126 itu ya nak. Jadi perhatikan itu yang Ibu sampaikan, walaupun kita belajar lewat daring, tetapi itu tidak menutup kemungkinan kita terus belajar di rumah. Dan sekali lagi Ibu peringatkan untuk selalu menjaga untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan, yaitu kita harus memakai masker, kemudian mencuci tangan setiap kita beraktivitas, atau kalau kita mau makan apa, dan yang ketiga tidak boleh berkerumun di tempat-tempat keramaian, karena itu berbahaya sekali bagi virus corona. Supaya kita selalu sehat dan kita selalu rajin berdoa kepada Tuhan, semoga Tuhan selalu melindungi kita di dalam menjalani hidup yang Tuhan karuniakan kepada kita. Jadi demikianlah materi pembelajaran yang diberikan pada pagi hari ini. Kiranya anak-anak bisa memperhatikannya itu dan belajar di rumah untuk menghadapi semester ganjil atau semester 1 pada tahun 2020 yang jikalau Tuhan kehendaki kita akan laksanakan pada awal Desember tahun 2020 yang akan datang. Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari Ibu mengucapkan terima kasih. Semoga